مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Tuminah, seorang wanita muda Indonesia yang berhijab syari dan taat beribadah, menerima kabar gembira bahwa ia resmi diterima sebagai tenaga kerja wanita di Jepang. Lalu ia mempersiapkan keberangkatan dengan berkoordinasi bersama agen penyalur. Di Bandara Soekarno-Hatta, Tuminah bertemu beberapa calon TKW lainnya, dan mereka saling bertukar cerita tentang harapan serta kekhawatiran jelang penerbangan panjang ke negeri Sakura. Seorang petugas imigrasi meneliti dokumen Tuminah dengan seksama, namun ia tidak menemukan masalah apapun, sehingga Tuminah diperbolehkan melanjutkan proses check-in. Dalam ruang tunggu, Tuminah melakukan sholat berjemaah bersama beberapa penumpang muslim lainnya, sementara suara pengumuman keberangkatan terdengar bergantian di latar belakang. Seorang wanita tua menegur Tuminah dan berkata, "Nak, semoga perjalananmu lancar dan selalu dalam lindungan Allah." Lalu Tuminah mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat. Begitu memasuki kabin pesawat, Tuminah menemukan tempat duduknya di bagian tengah, diapit oleh penumpang asing dan seorang ibu muda yang membawa bayi. Awak kabin menyambut para penumpang, mengingatkan prosedur keamanan pesawat, dan meminta semua orang bersiap mengenakan sabuk pengaman saat pesawat mulai lepas landas. Tuminah merapikan hijabnya, menyesuaikan posisi duduk, dan sesekali memandangi awan yang mulai nampak ketika pesawat perlahan naik menuju ketinggian jelajah. Seorang pria Jepang bernama Takeshi sempat menatap Tuminah dengan ramah, lalu berkata, "Semoga perjalanan kita menyenangkan," yang dibalas Tuminah dengan senyuman tulus. Suasana pesawat pun berubah tenang ketika seluruh penumpang mulai beradaptasi dengan penerbangan jarak jauh, sementara Tuminah memanjatkan doa dan harapan akan masa depannya di Jepang. Tak lama setelah pesawat mencapai ketinggian stabil, Takeshi tiba-tiba membisikkan kekhawatirannya kepada seorang pramugara bernama Hiroshi, menuduh bahwa Tuminah membawa barang mencurigakan di balik hijabnya. Hiroshi, yang ditugaskan untuk menjaga keamanan kabin, meminta Takeshi untuk menjelaskan lebih lanjut. Lalu Takeshi mengutarakan kecurigaan bahwa Tuminah mungkin terlibat dalam jaringan berbahaya. Para penumpang di sekitar mulai mendengar percakapan tersebut, lalu salah satu dari mereka bergumam, apakah benar wanita itu membawa sesuatu yang terlarang? Tuminah, yang tidak menyadari tuduhan itu, masih khusyuk memegang tas kecilnya, berisi Al-Quran saku dan beberapa barang pribadi, tanpa mengetahui ada yang sedang mencurigainya. Hiroshi menghampiri Tuminah dan bertanya secara sopan, "Maaf, apakah Anda bersedia membukakan tas Anda untuk pemeriksaan singkat, sambil mempersiapkan prosedur keselamatan?" Tuminah, dengan penuh kejujuran, mengiyakan permintaan tersebut, lalu ia membuka tasnya yang hanya berisi keperluan pribadi, namun kesan curiga masih menyelimuti beberapa penumpang. Takeshi memanfaatkan momen itu untuk menyebarkan desas-desus kepada orang di sekitarnya, mengatakan bahwa hijab Tuminah bisa jadi sarana menyembunyikan sesuatu yang berbahaya. Seorang pria bule bernama Martin, yang duduk di belakang, mulai tertarik pada isu tersebut, dan ia diam-diam mengambil foto Tuminah untuk kemudian diposting di media sosial. Bisik-bisik di kalangan penumpang kian memanas, menyebabkan beberapa di antara mereka mulai menatap Tuminah dengan tatapan tidak bersahabat. Meski pemeriksaan awal tidak menemukan apapun yang mencurigakan, suasana kabin perlahan berubah menjadi tegang, dan fitnah tanpa dasar mulai merambat bak api di rumputan kering. Martin, seorang jurnalis asing yang mengklaim sebagai pencari kebenaran, diam-diam mulai merekam situasi di pesawat sambil berbisik pada Takeshi, "Kita bisa buat berita besar kalau benar dia teroris." Takeshi menimpali dengan nada gugup, "Aku hanya ingin memastikan keselamatan penerbangan ini." Namun raut wajahnya menunjukkan kegembiraan terselubung karena perhatian mulai terpusat padanya. Martin memposting cuitan di akun media sosialnya dan menuliskan bahwa seorang wanita berhijab diduga terlibat gerakan teror, sehingga beberapa pengguna yang membacanya ikut panik.
Seorang pramugari yang mendengar pembicaraan Martin langsung melaporkan pada Hiroshi. Tetapi Hiroshi masih mencoba menenangkan situasi tanpa menuduh siapapun. Martin kemudian berbicara dengan suara cukup keras. Ada baiknya kita jangan meremehkan kemungkinan terburuk. Membuat beberapa penumpang lain mulai resah dan saling menatap gelisah. Suasana kabin makin panas ketika Martin menambahkan, wanita itu sangat mencurigakan, dia bisa saja membawa sesuatu yang memicu ledakan, menyebabkan beberapa orang berseru ketakutan. Tuminah yang baru saja kembali dari toilet heran melihat semua mata tertuju padanya. Namun ia tetap berusaha diam dan patuh pada aturan keselamatan penerbangan. Ibu muda di sebelah Tuminah menggeser bayinya sambil berbisik. Maaf, saya khawatir. Meski belum ada bukti jelas yang mendukung tuduhan Martin dan Takeshi. Awak kabin mulai didera keraguan. Apakah harus mengamankan Tuminah atau menunggu instruksi lebih lanjut dari pilot, sementara Martin terus menyebar rumor tanpa henti. Di tengah kekacauan ini, Martin merasa mendapat panggung terbuka untuk provokasi, dan ia terus mengompori penumpang agar mendesak kru pesawat melakukan tindakan lebih keras. Seorang ulama bernama Ustaz Fadil, yang duduk di deretan depan, meminta izin pada pramugari untuk berbicara, lalu ia berujar, marilah kita tenang, Islam mengajarkan kita bersikap adil dan tidak menuduh sembarangan. Penumpang yang semula panik mulai menoleh ke arah Ustaz Fadil, sementara Martin mendengus kesal karena perhatian teralihkan darinya. Ustaz Fadil pun menegaskan, saya mendengar isu bahwa saudari kita ini dikaitkan dengan terorisme, tetapi kita mesti memeriksa fakta dengan benar sebelum mengambil keputusan. Hiroshi memberi kesempatan pada Ustaz Fadil untuk menjelaskan bahwa tuduhan tak berdasar bisa menimbulkan fitnah, dan fitnah adalah kejahatan besar dalam ajaran agama. Seorang penumpang lain yang telah lama tinggal di Timur Tengah turut membenarkan, hijab itu ibadah, bukan simbol kekerasan. Seraya menatap Martin dengan sinis. Ustaz Fadil menghampiri Tuminah dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi nak? Lalu Tuminah menuturkan perjalanannya yang murni ingin bekerja demi membantu keluarganya. Martin menyela dengan suara keras, omongan keagamaan tidak menjamin keselamatan pesawat, kita harus bertindak sebelum terjadi hal buruk, sambil memelototi Tuminah. Meskipun suasana tegang, beberapa penumpang mulai merasakan ketenangan berkat nasihat Ustaz Fadil, yang terus menekankan pentingnya tabayun sebelum menuduh. Hiroshi berencana berkoordinasi dengan pilot untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara Martin bersikukuh bahwa tindakan pencegahan harus segera diambil. Ustaz Fadil diam-diam mengajak penumpang muslim lainnya untuk berdoa agar situasi kondusif, berharap tuduhan sepihak dapat diselesaikan tanpa menimbulkan korban. Martin, yang melihat pengaruh Ustaz Fadil cukup besar, memutuskan mendekati Takeshi dan berbisik, kita harus menggerakkan lebih banyak orang agar memusuhi wanita itu. Takeshi sempat bimbang, tapi Martin mengingatkannya bahwa mereka akan menjadi pahlawan jika memang Tuminah terbukti teroris. Lalu Takeshi mengangguk ragu. Hiroshi mengumumkan bahwa pilot akan menghubungi otoritas keamanan udara Jepang untuk menangani situasi, sementara para penumpang diminta tetap tenang. Tuminah mencoba mempertahankan ketenangannya dengan duduk diam, tapi ia menjadi objek tatapan tajam beberapa penumpang yang terpancing provokasi. Ustaz Fadil menyarankan agar awak kabin melakukan pemeriksaan menyeluruh. Namun Martin berteriak, pemeriksaan menyeluruh tidak cukup, dia harus diisolasi. Seorang penumpang lain balas menegur, ini hanya tuduhan, belum ada bukti apapun. Tapi Martin tidak mau berhenti memanasi keadaan. Pilot akhirnya menginstruksikan agar semua penumpang tetap di tempat, sembari menunggu keputusan otoritas. Namun Martin diam-diam menyiarkan kabar, teroris di pesawat, ke jaringan medianya. Berita bohong itu tersebar cepat, membuat beberapa media online mengutip cuitan Martin, sehingga orang-orang di darat mulai memantau situasi penerbangan. Hiroshi menerima panggilan dari Tower Control Jepang yang menanyakan kebenaran isu terorisme, lalu ia menjelaskan bahwa belum ada bukti kuat dan semua masih dalam tahap penanganan internal. Di kursi depan, Ustaz Fadil membacakan doa perlindungan secara pelan, sementara Tuminah mendengar suara lantunan zikir yang menenangkan, meski situasi masih penuh intrik. Pilot membuat pengumuman bahwa pesawat akan dialihkan ke jalur khusus, dan para petugas keamanan dipersiapkan untuk menerima laporan jika ada potensi ancaman teror. Martin sengaja menggambarkan Tuminah sebagai individu berbahaya, lalu mengobarkan rasa takut dengan mengatakan, jangan-jangan dia membawa bom, siapa yang tahu.
Sebagian besar penumpang mulai terpecah menjadi dua kubu, yakni mereka yang mempercayai Tuminah tidak bersalah dan mereka yang termakan propaganda Martin. Tuminah berusaha berbicara kepada seorang pramugari, "Saya tidak punya apa-apa selain pakaian dan Al-Quran ini." Namun pramugari tersebut tampak bingung menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Takeshi, yang awalnya hanya sekadar curiga, kini merasa terjebak oleh provokasi Martin. Tetapi ia tetap diam karena tak mau disalahkan jika benar terjadi sesuatu. Beberapa penumpang yang mendukung Tuminah mulai menuntut agar Martin berhenti menebar fitnah. Namun Martin berseru, "Keamanan nomor 1, jangan bodoh." Hiroshi berusaha menjalankan tugas profesionalnya, tetapi rasa takut membuatnya enggan membantah Martin secara terbuka, walau ia diam-diam meragukan keabsahan tuduhan tersebut. Kondisi kabin semakin panas. Penumpang yang terpengaruh ketakutan mulai mendekati Tuminah dengan tatapan sinis, sementara yang lain mencoba melindunginya. Martin tak henti-hentinya mengambil gambar Tuminah untuk memprovokasi lebih banyak orang di media sosial, mengklaim bahwa ia sedang melakukan liputan eksklusif. Di tengah suasana yang hampir meledak, pilot mengumumkan akan segera melakukan pendaratan darurat, menambah ketegangan semua orang yang berada di pesawat. Pesawat diarahkan untuk mendarat di sebuah bandara militer terdekat, dan sesampainya di sana, petugas keamanan siap menyambut dengan prosedur darurat menyeluruh. Saat roda pesawat menyentuh landasan, Martin menyuruh rekannya di darat untuk merekam kedatangan Tuminah, lalu berteriak, "Inilah teroris yang kami tangkap basah." Penumpang yang lain keluar pesawat dengan hati was-was, menyaksikan Tuminah diapit beberapa petugas yang bersikap kaku dan waspada. Ustaz Fadil memohon pada komandan keamanan, "Kami harap Anda melakukan pemeriksaan adil. Wanita ini hanyalah TKW yang ingin mencari nafkah." Namun suaranya nyaris tak dihiraukan. Martin terus memprovokasi media yang sudah menunggu di bandara, mengatakan, "Hijab syari sering dipakai teroris, Anda semua pasti tahu itu." Sehingga menimbulkan persepsi buruk. Takeshi mulai menyadari bahwa tuduhan yang ia buat telah berubah menjadi bola salju fitnah. Namun ia tidak tahu bagaimana cara menarik ucapannya. Petugas keamanan memeriksa bawaan Tuminah sekali lagi, namun hanya menemukan pakaian, alat sholat, dan dokumen keperluan kerja, tanpa ada senjata atau bahan peledak. Meski demikian, pimpinan bandara militer memberi instruksi untuk menahan Tuminah sementara waktu demi alasan protokol, dan Tuminah terpaksa menurut. Ustaz Fadil berseru pada petugas, "Harus ada asas praduga tak bersalah." Tetapi Martin menimpali, "Lebih baik salah tangkap daripada kecolongan," lalu memancing dukungan penonton. Pesawat akhirnya disuruh tinggal landas kembali, sementara Tuminah ditinggalkan di bandara militer dengan status tersangka, tanpa bukti nyata di tangan para penuduhnya. Setelah pesawat lepas landas kembali tanpa Tuminah, Martin menyadari bahwa cerita akan lebih dramatis jika Tuminah tetap berada di kabin, sehingga ia kecewa namun tetap berusaha memperbesar isu. Takeshi, yang merasa bersalah, berbicara pada Martin, "Mungkin kita sudah keterlaluan." Tetapi Martin menukas, "Jangan bodoh, penonton menyukai sensasi." Hiroshi menerima informasi dari ground staff bahwa mereka masih menyelidiki Tuminah, dan Martin memanfaatkan info itu untuk membesar-besarkan cerita lagi di media sosial. Penumpang lain mulai memprotes keputusan meninggalkan Tuminah, sebab sebagian dari mereka yakin wanita itu tidak bersalah. Namun Martin mengejek mereka. Ustaz Fadil, yang ternyata belum turun dari pesawat, juga merasa resah, lantas memohon pada pramugari untuk menghubungkan ia dengan pilot agar bisa memberikan klarifikasi lebih lanjut. Pilot mengatakan bahwa instruksi tersebut datang dari otoritas bandara militer dan bukan wewenangnya, sehingga Ustaz Fadil diminta bersabar sampai tiba di Jepang. Martin mengangkat teleponnya dan memberi pernyataan pada sebuah stasiun televisi internasional. "Teroris wanita itu telah diamankan, kami tengah menuju Jepang," menciptakan kesan seolah Tuminah bersalah. Sementara itu, Takeshi menoleh ke arah jendela, bergumam pada dirinya sendiri bahwa situasi ini semakin rumit, tapi Martin justru gembira dengan kehebohan yang terjadi. Beberapa penumpang menyatakan keberatan, karena menurut mereka Tuminah diperlakukan tidak adil. Namun Martin menuduh mereka pendukung radikalisme hingga mereka terdiam. Seiring pesawat meluncur di angkasa, konflik kian memanas dalam kabin, menunjukkan betapa mudahnya fitnah berkembang tanpa bukti nyata. Ketika pesawat tiba di wilayah udara internasional menuju Jepang,
Martin menyarankan langkah ekstrim pada awak kabin. Kita harus pastikan dia tidak membahayakan kita. Seolah Tuminah masih berada di situ. Hiroshi mengingatkan, wanita itu sudah ditinggalkan di bandara militer. Tetapi Martin tetap memaksa agar pilot dan petugas keamanan mengambil tindakan pencegahan lebih parah. Awak kabin berdebat sengit, sebagian menyebut bahwa Tuminah sudah tidak di pesawat. Sementara Martin mendesak mereka agar waspada terhadap penumpang lain yang mungkin terlibat. Takeshi akhirnya buka suara. Sudah cukup, tidak ada teror di sini. Tetapi Martin mengancam akan memberitakan Takeshi sebagai kaki tangan teror jika ia menentang. Di tengah perdebatan itu, pilot mendapatkan panggilan dari otoritas Jepang, yang menerima laporan Martin bahwa masih ada ancaman dalam pesawat, sehingga pilot memutuskan prosedur darurat lain. Martin dan Takeshi diminta maju ke bagian depan untuk memberikan kesaksian, sementara penumpang lain kebingungan, tidak tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Ustaz Fadil ikut dipanggil dan menyatakan, kita tak boleh menghukum orang tanpa bukti. Namun Martin meneriakinya, kau tak mengerti, kita semua dalam bahaya. Pilot, yang mulai terpengaruh oleh kabar simpang siur, memutuskan agar seseorang, dicurigai, dikeluarkan dari pesawat, meski tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Seorang petugas keamanan menyampaikan pada pilot bahwa Tuminah sebenarnya sudah ditahan. Tapi pilot bersikeras bahwa perintah datang dari otoritas lebih tinggi, lalu menunjuk nama Tuminah di dokumen. Akhirnya keluar keputusan tragis yang tidak masuk akal, yakni Tuminah harus diturunkan kembali dari pesawat, padahal ia sudah tidak berada di sana, sehingga menimbulkan kepanikan akan kemungkinan pesawat balik arah. Saat pesawat berputar menuju lokasi penjemputan petugas, di luar kendali Tuminah yang entah bagaimana bisa kembali dipaksa masuk ke pesawat, karena prosedur yang saling tumpang tindih, terdengar instruksi keras dari awak keamanan. Martin bersikukuh agar Tuminah dikeluarkan di tengah penerbangan, dengan dalih bahwa hal itu perlu untuk menjamin keselamatan seluruh penumpang, meski logikanya sangat meragukan. Tuminah, yang dibawa ke kabin oleh petugas bandara atas perintah darurat, tampak kebingungan karena ia sama sekali tidak mengerti mengapa harus kembali ke pesawat. Ustaz Fadil berusaha mencegah tindakan tidak manusiawi itu dengan memohon. Demi Allah, ini di luar nalar, Anda tidak boleh melempar seseorang begitu saja. Tapi suaranya tak digubris. Martin berteriak lantang. Jika kita tidak mengambil keputusan sekarang, nyawa ribuan orang bisa terancam. Sehingga pilot akhirnya menyetujui langkah kejam itu. Para penumpang yang waras menjerit protes dan menuding tindakan ini sebagai pelanggaran HAM. Namun Martin bersikap seolah dirinya pahlawan yang menyelamatkan semua orang. Takeshi yang tadinya curiga pada Tuminah kini berusaha menghentikan Martin, sambil berkata, kau sudah terlalu jauh, kita bisa dipenjara. Tapi Martin bersikeras bahwa ini, misi suci. Dua petugas keamanan membawa Tuminah ke pintu pesawat. Lalu tanpa alat keselamatan apapun, ia didorong keluar dari ketinggian puluhan ribu kaki, menimbulkan teriakan ngeri dari beberapa penumpang. Martin mencibir sambil berkata, itu risikonya jika kau mau jadi teroris, dan mengacuhkan penderitaan Tuminah yang tampak tak berdaya di udara terbuka. Ustaz Fadil menutup wajahnya sambil berseru keras, ya Allah, tolonglah dia. Sementara penumpang lain hanya bisa menahan napas melihat tragedi keji tersebut. Saat tubuh Tuminah melayang di angkasa tanpa parasut, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah berlawanan, membelokkan posisinya sehingga ia menembus awan tebal. Di dalam gumpalan awan, arus udara yang bertabrakan menciptakan semacam pusaran, menahan jatuhnya Tuminah secara perlahan, seolah ada tangan tak terlihat yang memeluknya. Seekor burung besar, yang jarang ditemui di ketinggian seperti itu, melintas dekat Tuminah dan mengepakkan sayapnya, membuat pusaran udara tambahan yang makin memperlambat jatuhnya. Kejadian di luar nalar ini disaksikan oleh pilot lain yang kebetulan melintas di rute sama, lalu ia melaporkan fenomena aneh tersebut ke menara kontrol. Ustaz Fadil yang sedang berada di pesawat pun terus mendengar kabar dari radio kokpit, dan ia berkata pada penumpang di sebelahnya, Subhanallah, barangkali Allah sedang menunjukkan kuasanya. Perlahan namun pasti, Tuminah bergeser menjauh dari jalur penerbangan pesawat, hingga posisinya semakin aman seiring ketinggian yang berkurang. Seorang nelayan di bawah sana mengangkat pandangannya dan terkejut melihat sesosok manusia sedang turun dari langit. Lantas ia berteriak memanggil warga sekitar. Tuminah pun semakin mendekati permukaan bumi,
Sementara dorongan angin dan burung besar itu seakan mengarahkan tubuhnya agar tidak menukik terlalu keras. Dalam akhir proses jatuhnya, Tuminah mendarat dengan relatif selamat di permukaan padang rumput luas, di mana beberapa penduduk yang menyaksikan segera berlari memberikan pertolongan. Keajaiban ini tersebar cepat di media lokal, menyebabkan banyak orang penasaran, termasuk pihak berwenang yang sebelumnya menuduh Tuminah, sehingga mereka mulai mempertanyakan logika di balik tuduhan teror tersebut. Penduduk desa yang menemukan Tuminah segera membawanya ke rumah kepala desa, di mana mereka memanggil seorang ulama setempat untuk membantu memeriksa kondisinya. Ulama tersebut, bernama Kyai Ibrahim, menuntun Tuminah yang setengah sadar sambil mengucapkan, "Alhamdulillah, kau selamat dari musibah besar." Warga setempat menyuguhkan air dan makanan sederhana. Lalu Tuminah mulai bercerita bahwa ia didorong dari pesawat karena difitnah sebagai teroris. Kyai Ibrahim menggelengkan kepala dan berujar, "Ini adalah bukti kebesaran Allah yang melindungi hambanya yang teraniaya," lalu meminta warga untuk tenang. Seorang tokoh masyarakat berkata pada Tuminah, "Kami akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang di kota, agar keadilan bisa ditegakkan." Tuminah yang masih lemas disarankan beristirahat, sementara warga berkerumun di teras rumah kepala desa, ingin menyaksikan sendiri orang yang selamat dari ketinggian. Kyai Ibrahim memimpin doa bersama warga, memohon agar Tuminah diberi kekuatan, serta semoga kebenaran bisa terungkap dan para pelaku kezoliman menerima ganjaran. Berita tentang keberadaan Tuminah di desa itu tersebar cepat, hingga sampai ke telinga otoritas setempat, yang kaget mendengar keajaiban tersebut. Beberapa petugas kepolisian lokal datang untuk mengecek kebenaran berita, lalu mereka mewawancarai Tuminah singkat, sambil memastikan kondisinya baik-baik saja. Tuminah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan kesehatan. Sementara kabar selamatnya Tuminah mulai menimbulkan pertanyaan besar tentang siapa yang sebenarnya bersalah dalam kasus ini. Sesampainya di Jepang, pesawat yang membawa Martin, Takeshi, dan penumpang lain langsung disambut pihak keamanan bandara, yang sudah menerima laporan mengenai isu terorisme. Petugas menemukan sesuatu yang mencurigakan di bagasi Takeshi, yakni beberapa komponen yang bisa dirakit menjadi senjata sederhana, lalu mereka menahannya untuk pemeriksaan. Martin, yang semula lantang menuduh Tuminah, ikut diperiksa isi laptop dan gawainya, di mana petugas menemukan bukti rencana provokasi dan pengaturan berita palsu. Para penumpang yang menyaksikan proses ini terkejut melihat kenyataan bahwa Takeshi dan Martin ternyata punya agenda tersembunyi yang memojokkan Tuminah. Ustaz Fadil memohon pada petugas, "Periksa semuanya dengan adil. Saya yakin Tuminah tidak bersalah." Dan mereka mengangguk setuju untuk menuntaskan penyelidikan. Pilot yang sebelumnya menerima desakan Martin untuk menurunkan Tuminah mulai menyadari bahwa ia telah dijebak opini publik, sehingga ia memberikan kesaksian sesuai prosedur. Martin mencoba melarikan diri, tetapi petugas keamanan Jepang dengan sigap menahannya, lalu mengumumkan bahwa Martin akan didakwa menyebarkan fitnah dan berita bohong. Takeshi akhirnya mengaku bahwa ia menyimpan barang berbahaya untuk tujuan tertentu, namun ia menyalahkan Martin yang telah memanipulasi situasi di pesawat. Pihak maskapai yang mendengar kejahatan Martin dan Takeshi memutuskan bekerja sama dengan otoritas untuk menuntut mereka secara hukum, demi membersihkan nama baik maskapai. Dengan terbongkarnya kejahatan ini, Tuminah yang semula difitnah sebagai teroris justru dibebaskan dari segala tuduhan, dan fakta pun mengarah pada para pelaku fitnah untuk menanggung akibatnya. Hiroshi, sang pramugara, menyatakan penyesalan mendalam karena ia sempat tergoda mengikuti arus kecurigaan Martin. Lalu ia berkata pada pilot, "Kita harus minta maaf secara terbuka." Maskapai penerbangan yang bertanggung jawab atas insiden di pesawat merilis pernyataan resmi, menjelaskan bahwa fitnah Martin dan Takeshi telah menyesatkan awak kabin. Beberapa stasiun televisi Jepang menayangkan pemberitaan tentang Tuminah, wanita berhijab yang difitnah teroris, namun secara ajaib selamat setelah dilempar dari pesawat. Publik Jepang terkejut mendengar kisah Tuminah. Lalu muncul simpati luas dari masyarakat yang mengecam aksi nekat Martin dan Takeshi. Ustaz Fadil, yang ikut mendarat di Jepang, memberikan kesaksian di depan media. Ini pelajaran penting bahwa prasangka tanpa bukti dapat menghancurkan hidup seseorang. Pihak berwenang Jepang segera mengumpulkan bukti rekaman CCTV kabin dan bukti digital dari media sosial Martin, menegaskan kebohongan terstruktur yang menimpa Tuminah. Seorang juru bicara kepolisian menyatakan,
Kami akan menuntut semua pihak yang terlibat dalam fitnah ini, termasuk menindak pilot dan kru jika terbukti melanggar protokol. Takeshi dibuat menyesal karena ulahnya menjadi bumerang, sementara Martin berusaha mencari kambing hitam baru, namun gagal karena bukti sudah terlalu jelas. Hiroshi, dengan wajah sedih, menceritakan pada rekan kerjanya bahwa ia akan mengajukan pengunduran diri, sebab ia merasa ikut berdosa atas perlakuan kejam kepada Tuminah. Gelombang kebenaran akhirnya menyeruak, memaksa semua pihak yang berperan menuduh Tuminah untuk merasakan efek dari perbuatan mereka yang tak berperi kemanusiaan. Tim investigasi gabungan dari kepolisian dan pihak bandara memeriksa seluruh catatan komunikasi antara Martin dan Takeshi, termasuk pesan berisi rencana memfitnah penumpang berhijab. Ternyata ada bukti rekaman audio yang menunjukkan Martin merancang skenario teror untuk menaikkan popularitas blog dan akun media sosialnya. Di rekaman itu, Takeshi setuju membantu Martin dengan imbalan tertentu, sedangkan Martin berjanji akan mengatur sorotan media agar Takeshi terlihat sebagai pahlawan. Para penumpang yang sempat meragukan Tuminah akhirnya menyadari bahwa mereka telah menjadi korban manipulasi, sehingga mereka menuntut maskapai untuk mengambil tindakan tegas. Pihak maskapai menyerahkan semua rekaman kokpit dan CCTV kabin kepada penyidik, di mana terlihat jelas Tuminah tidak berbuat apapun yang mencurigakan. Video yang beredar memperlihatkan Martin diam-diam menaruh barang di kursi dekat Tuminah, lalu memotret dan menyebarkannya seolah Tuminah sedang menyembunyikan barang terlarang. Takeshi tertangkap kamera menyelipkan komponen mencurigakan ke tasnya sendiri, yang kemudian ia tuduhkan sebagai milik Tuminah di awal penerbangan. Bukti lengkap itu disiarkan di beberapa stasiun televisi, membuat publik marah sekaligus iba pada Tuminah yang menerima perlakuan sangat kejam. Hakim pengadilan Jepang memerintahkan penahanan Martin dan Takeshi sebelum proses peradilan dimulai, karena dikhawatirkan mereka akan menghilangkan jejak bukti. Semua fakta ini menegaskan bahwa Tuminah benar-benar korban, dan langkah hukum terhadap para pelaku pun segera dilakukan untuk menegakkan keadilan. Pemerintah Indonesia, yang mendapat laporan resmi tentang nasib Tuminah, segera mengirimkan perwakilan ke Jepang untuk memastikan keselamatannya dan mendampingi proses hukumnya. Maskapai penerbangan menggelar konferensi pers, mengumumkan permintaan maaf terbuka dan menawarkan kompensasi dalam jumlah besar kepada Tuminah atas pelanggaran hak asasi yang dialaminya. Kementerian Luar Negeri Indonesia pun menyatakan dukungan penuh, menegaskan bahwa mereka menuntut tanggung jawab penuh dari semua pihak yang terlibat dalam fitnah tersebut. Tuminah, yang masih dirawat pasca insiden jatuh dari pesawat, menerima kabar bahwa dirinya akan memperoleh bantuan hukum internasional, sehingga ia tidak merasa sendirian. Ustaz Fadil, yang juga menjadi saksi, membantu menyiapkan dokumen resmi guna menangkis tuduhan lama, sekaligus menguatkan Tuminah bahwa Allah selalu membela pihak yang dizolimi. Masyarakat Jepang yang bersimpati mulai menggalang dana untuk Tuminah, merasa geram karena fitnah keji ini telah menodai semangat keadilan dan keramahan negeri mereka. Sebuah organisasi Islam di Tokyo menawarkan tempat tinggal sementara bagi Tuminah, agar ia merasa aman sekaligus mendapatkan dukungan moral dan spiritual. Pihak maskapai berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan Tuminah, termasuk trauma healing, sebab mereka mengakui kelalaian dalam prosedur pengamanan. Beragam media besar dunia menyorot kasus Tuminah sebagai contoh nyata tentang bahaya prasangka, menuntut agar sistem penerbangan internasional lebih transparan dan beradab. Tuminah menerima kompensasi dan bantuan tersebut, namun ia menegaskan bahwa kebaikan ini sesungguhnya berasal dari ketetapan Allah, yang senantiasa menolong hambanya di saat terpojok. Setelah kondisinya membaik, Tuminah tetap memutuskan untuk mencoba bekerja di Jepang, dan agen penyalur TKW pun menyambutnya dengan tangan terbuka. Masyarakat Muslim di Tokyo menyiapkan sambutan hangat, di mana mereka mengundang Tuminah untuk berbagi kisahnya dalam sebuah pertemuan di Masjid Tokyo Jami. Tuminah menuturkan kronologi kejadian tanpa menambahi bumbu dramatis, menjelaskan bahwa fitnah bisa menimpa siapa saja, dan kita harus senantiasa waspada serta bertawakal. Seorang jemaah masjid bertanya, "Apa yang membuatmu kuat saat menghadapi fitnah seperti itu?" Dan Tuminah menjawab, "Karena Allah tidak akan menelantarkan orang yang beriman." Ustaz Fadil datang pula ke acara tersebut, menegaskan bahwa hijab bukan simbol teror, melainkan identitas seorang muslimah yang harus dihormati. Dukungan dari komunitas muslim dan sebagian masyarakat Jepang membuat Tuminah bersemangat memulai lembaran baru,
sambil terus menjalani prosedur hukum yang masih berlangsung. Kedutaan Besar Indonesia mengadakan pertemuan khusus dengan Tuminah untuk memastikannya mendapatkan hak-hak yang layak sebagai pekerja migran. Pihak penyalur pekerjaan menempatkan Tuminah di sebuah pabrik elektronik ternama di kota Yokohama, di mana lingkungan kerjanya ramah dan multikultural. Tetangga Tuminah yang mayoritas warga Jepang pun menerima keberadaannya dengan sikap terbuka, sebab mereka telah mengetahui kisah dramatisnya yang viral di media massa. Kehidupan baru ini membuka mata Tuminah bahwa ada banyak kebaikan yang bisa tumbuh dari sebuah ujian, terutama bila kita tetap memegang nilai keislaman dengan teguh. Semangat Tuminah untuk membantu sesama TKW yang mungkin menghadapi diskriminasi membuatnya bergabung dengan sebuah organisasi sosial berbasis masjid di Tokyo. Bersama rekan-rekannya, Tuminah menginisiasi program konseling bagi TKW yang mengalami masalah hukum, kesehatan, atau fitnah serupa ketika berada di negeri orang. Program ini mendapat dukungan dari berbagai lembaga sosial, sekaligus didukung oleh pihak kedutaan, sehingga cakupannya meluas hingga kota-kota lain di Jepang. Tuminah sering diundang untuk berbicara di forum komunitas internasional, menjelaskan pentingnya saling menghormati perbedaan budaya dan agama demi mencegah prasangka buruk. Dalam sebuah seminar, Tuminah menekankan, sesungguhnya Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, dan kita tidak boleh membiarkan fitnah merusak persaudaraan manusia. Upaya positif ini mendapat liputan hangat di media Jepang, membuat nama Tuminah dikenal sebagai sosok inspiratif yang bangkit dari cobaan ekstrim. Komunitas Muslim di Tokyo menggagas penggalangan dana untuk memperluas jaringan perlindungan hukum bagi TKW, mengingat banyaknya kasus ketidakadilan yang belum terungkap. Kehadiran Tuminah yang berpengalaman langsung dengan fitnah memotivasi banyak TKW lain untuk berani bersuara, menuntut perlindungan dan keadilan yang sama. Sejumlah majikan di Jepang pun semakin terbuka mempekerjakan pekerja muslimah berhijab, setelah melihat publikasi kasus Tuminah yang memperlihatkan ketangguhan iman dan kedamaian Islam. Gerakan kebaikan ini terus menular, dan Tuminah bersyukur bahwa ujian yang menimpanya justru membuka jalan bagi banyak orang untuk lebih peduli dan saling menolong. Proses peradilan di Jepang berjalan ketat, dengan menghadirkan bukti-bukti otentik bahwa Martin dan Takeshi telah merencanakan fitnah secara sistematis untuk kepentingan pribadi. Jaksa penuntut umum memaparkan hasil forensik digital yang membuktikan keterlibatan Martin dalam penyebaran informasi palsu dan teror siber, sementara Takeshi bertindak sebagai kaki tangan. Di persidangan, Martin berusaha berdalih bahwa ia hanya mengikuti insting jurnalistik, namun hakim menolak alasan tersebut karena rekaman menunjukkan niat jahat yang jelas. Takeshi menyesal telah terpengaruh oleh bujukan Martin, tetapi tetap bertanggung jawab karena membawa komponen berbahaya ke dalam pesawat untuk memerangkap Tuminah. Pengacara Tuminah membacakan pernyataan bahwa akibat fitnah tersebut, kliennya hampir kehilangan nyawa, dan meminta hukuman seberat-beratnya agar kejadian serupa tidak terulang. Hakim akhirnya memvonis Martin dengan hukuman penjara panjang dan denda besar, sedangkan Takeshi juga dihukum meski mendapat keringanan karena sikap kooperatifnya. Pihak maskapai diberi sanksi administrasi karena dinilai lalai dalam menangani situasi krisis, serta diperintahkan memperbaiki sistem protokol keselamatan dan keamanan. Hiroshi dan beberapa kru pesawat lain mendapat teguran keras, meski mereka tidak dijatuhi hukuman pidana, tetapi reputasi profesional mereka tercoreng. Ustaz Fadil bersyukur kepada Allah karena kebenaran terungkap, dan ia menyampaikan pesan, kejahatan tidak akan menang selama ada keadilan yang ditegakkan. Keputusan akhir pengadilan membuat publik lega, sebab hal itu menunjukkan bahwa fitnah dan provokasi tidak akan dibiarkan merajalela tanpa pertanggungjawaban hukum. Dengan berakhirnya proses hukum, Tuminah dipuji banyak pihak karena kesabarannya menghadapi fitnah terburuk, dan ia diundang ke berbagai acara untuk berbagi kisah perjuangannya. Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan khusus kepada Tuminah, sekaligus memintanya menjadi duta perlindungan bagi TKW yang rentan mengalami pelecehan atau diskriminasi. Komunitas Muslim di Jepang rutin mengundang Tuminah untuk memberikan edukasi kepada para pendatang baru, mengingatkan mereka agar selalu berhati-hati dan menjaga akhlak Islami. Media internasional memuji kisah Tuminah sebagai contoh nyata kekuatan iman, karena ia berhasil selamat dari musibah yang hampir merenggut nyawanya berkat kehendak Allah. Tuminah pun berujar dalam satu wawancara, "Saya hanyalah seorang hamba, segala yang terjadi adalah kuasa Allah, dan saya bersyukur bisa menjadi sarana pelajaran bagi banyak orang."
Para peneliti di bidang keselamatan penerbangan tertarik menelusuri fenomena keajaiban saat Tuminah jatuh, menganggapnya sebagai kejadian langka yang patut diteliti lebih lanjut. Ustaz Fadil ikut menegaskan pentingnya husnuzan, atau berprasangka baik, sambil tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, agar fitnah semacam ini tidak kembali terulang. Orang-orang yang pernah meremehkan hijab Tuminah kini menghormati dan memahami bahwa hijab merupakan identitas religius, bukannya lambang kekerasan. Kisah Tuminah menyebar hingga ke berbagai belahan dunia, mendorong banyak diskusi tentang toleransi beragama, keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Akhirnya, Tuminah menegaskan bahwa setiap cobaan selalu ada hikmahnya, dan dalam kisahnya, Allah telah menunjukkan kekuasaannya untuk menyelamatkan hamba yang difitnah, sekaligus membalas perbuatan para penjahat dengan hukuman setimpal.